Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari sama-sama kita merenung akan satu ayat Al-Quran yang diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa alasan pertama dan utama Allah mengutus Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke permukaan bumi ini membawa risalahnya? Di dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 107, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka, tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau hai Muhammad membawa risalah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana risalah tersebut engkau sampaikan kepada seluruh umat manusia khususnya, dan engkau langsung hai Muhammad yang menjadi tauladan, yang menjadi contoh pelaksanaan syariat tersebut. Illa rahmatan lil alamin, kata Allah, kecuali hanya sebagai rahmat bagi seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Bukan hanya alam manusia, tapi juga rahmat bagi alam binatang. Bukan hanya alam binatang saja, bahkan mungkin alam tumbuh-tumbuhan dan semua apa yang ada di alam semesta ini. Apalagi untuk kehidupan umat manusia. Makanya itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Quran surat Yunus ayat 58. Qul, katakanlah oleh engkau hai Muhammad kepada siapapun orang-orang yang mendustai akan risalah yang kau sampaikan tersebut, hai Muhammad, bifadlillahi wa birahmatihi, dengan anugerah yang Allah berikan dan dengan rahmat dan kasih sayang yang Allah berikan khususnya kepada siapapun yang ada di alam semesta ini, apalagi alam umat manusia, alam manusia. Makanya itu begitu banyak anugerah yang Allah berikan, begitu banyak keutamaan-keutamaan yang Allah berikan, begitu banyak rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala berikan khususnya kepada kita manusia. Maka fabidzalika falyafrahu, maka dengan itu kata Allah, hai seluruh manusia, apalagi yang mengaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hendaknya dengan diutusnya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tersebut, semestinya dan hendaknya disambut dengan sukacita dan dengan gembira. Mari sama-sama kita kaji misalnya apa yang dinyatakan oleh Allah, apa yang dinyatakan oleh Rasulullah. Dan terus terang saja kalau kita bahas hal ini mungkin 2 atau 3 jam bahkan tidak selesai. Namun hanya sekelumit di antara risalah yang disampaikan oleh Allah, oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai rahmat bagi kehidupan manusia dan semua apapun makhluk yang ada di permukaan bumi ini. Salah satunya misalnya Allah Subhanahu wa taala jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 173 mengatakan, apa
Apa kata Allah? Innama harrama alaikumul maitata waddama walahmal khinzir misalnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kepada kalian mengkonsumsi apa yang disebut dengan bangkai, bahkan mengkonsumsi apa yang disebut dengan ad-damal, yaitu darah yang mengalir, baik dari binatang-binatang yang dagingnya halal untuk dikonsumsi, walahmal khinzir, dan Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kepada kalian mengkonsumsi daging babi. Salah satu saja dari 3 hal yang Allah haramkan ini misalnya darah, yaitu darah yang mengalir dari binatang-binatang, walaupun binatang tersebut misalnya seperti ayam, seperti itik, seperti kambing, seperti sapi, kerbau, unta dan sebagainya, binatang-binatang yang halal dikonsumsi dagingnya. Tapi walaupun dagingnya adalah halal, namun mengkonsumsi darah yang mengalir dari binatang tersebut ketika disembelih itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dikonsumsi oleh siapapun manusia, khususnya kita umat Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Kita orang awam saja misalnya, yang bukan orang yang ahli dalam bidang medis misalnya, ketika kita sakit misalnya, kemudian kita ke dokter, kata dokter, Pak, periksa ya darahnya Pak ya, kami ambil darahnya sekian mili saja misalnya. Setelah diambil darah kita sekian mili, dimasukkan ke laboratorium dalam waktu yang tidak lama, mungkin paling lama 1 jam, sudah terdeteksi apa penyakit yang ada di dalam tubuh kita. Padahal yang diambil hanya sampel darah sekian mili. Asam uratnya misalnya tinggi, atau gula darahnya tinggi misalnya, atau kolesterolnya tinggi, bahkan bisa dideteksi apakah ada misalnya virus yang disebut seperti misalnya sampai demam berdarah dan sebagainya, atau mungkin terdeteksi orang ini terkena penyakit kanker ataupun tumor. Itu sudah dapat diketahui dari hanya mengambil sampel darah yang begitu sedikit. Apa kesimpulan secara kita orang awam, apalagi orang yang mengerti tentang ilmu kesehatan, bahwa ternyata darah adalah tempat berkumpulnya segala yang negatif, segala yang merusak, bahkan segala yang membahayakan yang ada pada tubuh manusia dan ada pada tubuh makhluk hidup tersebut. Begitu juga dokter hewan misalnya ingin mengetahui misalnya penyakit yang ada pada binatang, diambil sampel darahnya hanya sekian mili, diketahui bahwa binatang ini dia sedang mengalami penyakit apa. Nah, di sini jelas betapa sayangnya Allah, betapa kasihannya Allah, betapa begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita, kepada umat manusia. Betapa rahman dan rahimnya Allah kepada umat manusia. Maka walaupun daging sapi halal untuk dikonsumsi, walaupun daging kambing halal untuk dikonsumsi, walaupun daging unta halal untuk dikonsumsi, walaupun daging ayam itik halal untuk dikonsumsi, tapi darahnya adalah haram untuk dikonsumsi. Ini bukti kita pun orang awam bisa mengerti bahwa Allah itu adalah As-Salam. Dalam satu nama dalam Asmaul Husna adalah As-Salam, yang artinya adalah Maha menyelamatkan. Allah ingin kita selamat dalam kehidupan kita. Allah ingin kita hidup tenang. Allah ingin hidup kita ini tidak terganggu dengan berbagai macam penyakit yang disebabkan oleh hal-hal kalau kita minum atau kita konsumsi bisa menimbulkan penyakit pada diri kita atau bisa menyebabkan penyakit ada di tubuh kita. Makanya walaupun dagingnya halal, darahnya tetap adalah haram untuk dikonsumsi, karena Allah ingin menyelamatkan hambanya yang bernama manusia. Usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah. Dalam satu hadis Nabi, misalnya bagaimana Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan wahyu yang Allah berikan kepada beliau menginformasikan bagaimana cara kita menyembelih binatang sembelihan yang dagingnya halal untuk dikonsumsi.
Dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, apa kata Rasulullah? Idza qataltum al-qitlata, apabila engkau mendapatkan tugas misalnya sebagai algojo misalnya untuk mengeksekusi mati orang yang memang secara hukum yang terbidana sudah jelas dia melakukan kriminal yang harus dieksekusi mati, atau wadabahtum adzibhata, apabila engkau menyembelih binatang yang memang diperuntukkan dagingnya untuk kalian konsumsi, apa kata Rasul? Fa ahsinu adzibhata, bikinlah bagaimana menyembelih binatang sembelihan tadi dengan sebaik mungkin. Bagaimana caranya kata Rasulullah? Fal yuhidda syufratahu, bikin setajam mungkin alat atau golok atau pisau yang digunakan untuk menyembelih binatang tersebut. Dijamin kata Rasulullah, wal yurih dzabihatahu, cara yang sedemikian membuat setajam mungkin alat yang digunakan untuk menyembelih binatang tersebut yang sesuai dengan tuntunan syariat, maka wal yurih dzabihatahu kata Rasulullah, dijamin binatang itu tidak akan merasa sakit kata Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kita pernah membaca satu informasi dua orang ilmuwan dari salah satu dari Fakultas Pertanian dari salah satu universitas bergengsi di Jerman, yaitu melakukan eksperimen dua kelompok binatang sembelihan, misalnya sapi 10 ekor lah misalnya, 5 ekor disembelih dengan cara syariat, yaitu dengan pisau setajam mungkin dan dengan cara yang diatur dalam syariat, dan 5 ekor binatang itu disembelih dengan cara dipingsankan terlebih dahulu. Sebelum binatang ini disembelih, sebulan sebelum itu dimasukkan 2 chief ke otaknya dan ke jantung binatang tersebut. Ketika waktunya disembelih dan diperkirakan secara analisa dan secara penelitiannya, chief yang ada di otak, yang ada di jantung tersebut sudah menyatu dalam tubuhnya, dan kalau chief tersebut ketika setelah disembelih bereaksi, tandanya binatang tersebut menderita kesakitan ketika disembelih. Apa yang terjadi? Kelima binatang yang disembelih dengan cara dipingsankan dan dibius terlebih dahulu, semuanya justru alat dan chip yang diletakkan di jantung dan di otaknya tersebut bereaksi menunjukkan binatang itu ketika disembelih dalam kondisi sakit dan menderita. Tapi subhanallah, binatang yang disembelih secara syariat dengan pisau yang begitu tajam, yang mana kita tahu urat nadi 3-nya itu harus putus maksimal, subhanallah, setelah diambil chiefnya itu dari binatang yang disembelih secara syariat, sedikit pun alat tadi tidak menunjukkan reaksi yang menandakan binatang yang disembelih itu tidak merasa sakit dan tidak merasa menderita. Belum lagi dengan disembelih dengan cara syar'i, otaknya normal, jantungnya normal, maka memompa seluruh darah yang ada dalam tubuhnya, bahkan bahkan darah-darah yang ada di dalam daging pun keluar secara maksimal, yang akhirnya dagingnya higienis, bersih, dan subhanallah tidak mudah dan tidak mudah untuk membusuk. Subhanallah. Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengaramkan apa yang disebut dengan transaksi ribawi dalam berekonomi? Sehingga Allah mengatakan wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan apa yang disebut dengan transaksi riba. Ternyata disadari atau tidak disadari, apa yang disebut dengan konsep ribawi dalam berbisnis itu, disadari atau tidak, membuat pelaku bisnis tersebut hilang rasa cinta dan kasih sayang kepada sesamanya. Bahkan dengan tidak disadari, lama-lama orang yang mempraktekkan konsep ribawi ini menjadi sadis dan kejam. Dia tidak peduli apakah konsumen misalnya akan menderita atau tidak, dia tidak peduli. Yang penting dia mendapatkan untung yang sudah dinyatakan dan sudah disepakati sesuai dengan transaksi ribawi tersebut. Maka mari sama-sama, Allah mengatakan tadi,
hendaknya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah tersebut. Kita sambut dengan gembira, kita sambut dengan sukacita, dengan cara kita mengimani risalah tersebut dengan iman yang sebenar-benarnya. Dan yang paling penting, dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, bahkan sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir, hendaknya mari sama-sama iman jadi landasan hidup kita 24 jam sampai kita menghembuskan nafas kita yang terakhir. Syariat, tata cara kehidupan kita, bagaimana cara kita berekonomi, berekonomilah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Bagaimana kita berinteraksi dengan masyarakat, bergaul, berkomunikasi, berinteraksi, bergaulah sesuai dengan aturan syariat. Bagaimana kita berpolitik, berpolitiklah sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, yang dicontohkan oleh Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu sesuai dengan syariat. Agar apa? Agar lahir manusia yang berakhlak karimah dalam kehidupannya. Siapapun dia, sebagai pegawai, sebagai misalnya entrepreneur, misalnya sebagai pengusaha, lahirlah seorang entrepreneur dan pengusaha yang berakhlak karimah. Seorang politisi dia, lahirlah seorang politisi yang berakhlak karimah. Seorang pemimpin, lahirlah seorang pemimpin yang berakhlak karimah. Seorang aparat dan penegak hukum, lahirlah seorang aparat dan penegak hukum yang berakhlak karimah. Sebagai suami, yaitu kepala rumah tangga, kalau betul-betul iman dijadikan landasan kehidupan 24 jam, syariat yang dijadikan sebagai tata cara kehidupan, insya Allah lahirlah para kepala rumah tangga, suami-suami yang berakhlak karimah, yang akhirnya kita semua insya Allah menjadi orang-orang yang menyebabkan datangnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Karena apa? Allah mengatakan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami, kata Allah, mengutus engkau hai Muhammad kecuali sebagai rahmat dan kasih sayang untuk seluruh kehidupan yang ada di alam semesta ini. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan bagi khatib bukan hanya pandai berbicara, namun juga mampu untuk mengamalkannya, dan mudah-mudahan ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah senantiasa dilimpahkan oleh Allah dalam kehidupan kita. Inna ahsanal kalam kalamullahil malikil mannan wa biqauli yahtadil muhtadun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bisabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya'lamu ayyuhan nas annallaha shalla ala nabi qadima wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahu ma'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, telah banyak nikmat yang Kau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami sadar boleh jadi kami ini termasuk hamba-Mu yang kurang pandai mensyukurinya. Ya Allah, ampuni segala dosa kami. Ya Allah, maafkan segala kesalahan kami. Ya Allah, bimbinglah kami, bimbinglah anak-anak kami dan keturunan kami, bimbinglah orang tua kami, bimbinglah keluarga kami. Ya Allah, guru-guru kami. Ya Allah,
bahkan pemimpin-pemimpin kami ya Allah, baik pemimpin agama maupun pemimpin negara ya Allah, untuk selalu berada di jalan yang Kau ridhoi ya Allah, agar tercipta dalam kehidupan kami, kehidupan berkeluarga, kehidupan berbangsa dan bernegara, kehidupan yang penuh dengan ridho, rahmat dan keberkahan dari-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikan kening kami yang selalu sujud kepadamu ya Allah, lidah kami yang selalu bertasbih, bertahmid, bertakbir, beristighfar kepadamu ya Allah. Jadikan hati kami yang tidak pernah lalai dan tidak pernah lupa kepadamu ya Allah. Jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Ya Allah, jauhkan dan hindarkan dari diri kami dan tubuh kami harta dan perbuatan yang haram ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami untuk mampu meninggalkannya ya Allah. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansuril muslimin al-mujahidin fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Allahumma ansurhum ya Allah fa innaka khairun nasirin. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab diturunkan berbagai macam bencana dan musibah dan penyakit kepada kami ya Allah. Sekelam apapun masa lalu kami ya Allah, jangan jadikan sebagai penyebab tidak ijabahnya doa dan permohonan kami ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahil ajalu akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.